Saya ada kiriman paket. Paket? Saya nggak pesan paket soalnya, Mas. Katanya suami ibu, Pak siapa yang namanya? Pak Bagas, Bu. Udah. Suami ibu. Ini, Mas. Jelek itu nggak masalah. Yang penting kaya, tahu nggak? Ah? Daripada kamu cuman apa tuh? Gojek apa tukang paket? Hah? Emang ini apaan sih? Kalau kamu pacaran sama pacar kamu ini atau calon tunangan kamu ini, kalau misalnya Kok balik lagi sih, Ojol? Kamu ngapain masih datang ke kantor aku lagi? Hah? Tunggu. Ini mobil suami aku. Kok kamu yang pakai? Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana mendapatkan rindu? Kalau dilihat dari lokasi yang aku lacak, istri aku ada di sini, ada di sekitaran sini. Tapi dia kemana ya? Mending begini aja deh, biar aman. Aku harus pakai kacamata, pakai masker dulu. Terus pakai kacamata. Pasti nggak sadar kalau orang yang ada di depannya bentar lagi adalah suaminya sendiri. Aku pengen ngeliat kecurigaan aku dari kemarin itu bener apa enggak. Kalau sampai dia selingkuh di saat tiap aku pergi dinas keluar kota, aku bakal ceraikan dia. Buat apa istri suka selingkuh, suami cari nafkah mati-matian. Aku bukan nggak ada yang goda juga, tapi aku masih tahan karena aku masih punya istri. Tapi kalau dia berani macam-macam, aku bakalan bikin dia menyesal. Terus paketnya mana ya? Nah, ini dia. Aku harus pura-pura antar paket sama dia. Aku pengen tahu laki-laki yang bareng sama dia itu seperti apa. Apa dia lebih keren dari aku, lebih tajir atau gimana? Aduh, nyesel banget tadi nggak naik mobil. Capek banget lagi jalan kaki. Aku harus jalan ya. Nah, itu juga tadi mending aku nggak usah beli makanan itu. Daripada harus jalan kaki panas-panasan lagi. Sinta, kamu kemana sih? Kok tumben? Mas Bagas. Jalan kaki? Iya. Wah, kamu. Aduh bentar, aku bingung banget. Aku nggak sengaja ketemu kamu di sini dengan keadaan kamu pakai baju ojek, terus kamu naik mobil mewah. Wow, mobil kamu keren banget. Ini bukan punya aku. Jadi Bukan punya kamu. Terus kamu ngapain ada di depan aku mobil? jalan kaki, motor aku mogok, Ya dan aku boleh minta bantuan kamu. Aku masih sibuk nggak? Enggak sih, aku lagi nggak sibuk. Emang kamu minta tolong apa? Ini deh, kalau kamu nggak sibuk, aku minta tolong sama kamu. Gini deh, mending aku jujur aja sama kamu. Ya, mobil ini punya aku. Kamu gimana sih? Aku kan jadi polisi sekarang sih. Dan aku tadi bilang sama istri aku mau pergi keluar kota. Tapi aku lacak istri aku. Istri aku katanya aku telepon barusan ada di rumah. Tapi kayaknya di HP aku nunjukin lokasinya di sini. Tapi kalau kamu gak sibuk sih, kamu kan juga tahu sama istri aku. Aduh. Aku pernah kasih tahu fotonya sama kamu kan? Iya sih. Aku minta tolong sama kamu. Kamu juga ada nomor handphone aku kan? Kamu langsung telepon aku aja. Ntar lagi kalau kamu kelihatan dia. Aku minta tolong banget.
Sebenarnya aku bukan nggak mau bantu kamu, cuman kan ini masalah pribadi kamu. Emang nggak apa-apa aku ikut campur? Bukan ikut campur, aku cuma minta tolong aja. Kamu kan gak aku suruh ngobrol sama dia? Ya udah oke. Berarti aku coba buat. Ya sekalian maksud aku kan kamu ke arah sana. Mm, Jadi nanti kalau kelihatan kamu langsung telepon aku. oke. Kamu minta tolong. Soalnya firasat aku gak enak. Aku juga mau cari ke daerah sini soalnya. Ya udah oke. Mungkin untuk saat ini kamu nggak perlu berpikir yang aneh-aneh dulu. Mungkin aku coba buat cek dulu ya. Ya udah, tapi gimana aku jadi ojek udah persis nggak? Udah kelihatan belum kalau aku ini Sin? Kalau udah begini Sin? Iya, ini nggak kayak kamu tau nggak sip. sih? Ya udah deh. Berarti Iya, udah. penyamananku mantap banget. Aku emang salut banget sama kamu buat ngatasin semua masalah kayak gini. Mungkin aku coba ke depan. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu habis dari mana? Kan rumah kamu bukan di sini. Aku habis beli-beli sih. Emang rumah aku bukan di sini. Cuma aku pikir tadi kayaknya buat jalan kaki rasanya kayak deket, tapi ternyata jauh banget. Oh. Oke. Aku bantu kamu sekarang. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi Minta tolong ya kalau kamu berkenan sih. Kalau gak berkenan, aku juga gak masalah. berkenan kok. Kebetulan juga aku lagi nggak ada kerjaan. Tapi kalau seandainya aku emang beneran ketemu sama istri kamu, Kamu langsung telepon. telepon aja. oke. Kamu tenang aja. Aku pergi. Ya, makasih ya. Oke. Tuh, kalau misalkan aku gak jaga perasaan, aku dari dulu kan emang suka sama Sinta. Dia mantan aku dan mantan terindah aku. Dia baik. Sampai sekarang juga masih baik walaupun gak ada hubungan. Semoga aja apa yang aku firasatkan ini salah. Dan istri aku gak sampai ya bermain dengan laki-laki lain di belakang aku. Oh, ke arah sana kan udah ada Sinta, terus sekalian Sinta mau pergi, aku mending cari ke daerah sana aja deh. Sayang, kamu tahu nggak? Meskipun aku itu selingkuhan kamu, kantor ini bakalan jadi milik kamu juga nantinya. Ini beneran punya kamu, sayang? Iyalah, kamu kira ini kantor siapa? Hah? Wah, Bagus kan, gede kan? besar banget. Ini itu salah satu kantor yang paling ternama di kota sini, sayang. Gak sia-sia dong aku selingkuh sama kamu. Sedangkan kamu sekarang punya perusahaan gede kayak gini. Ya pastinya nanti hidup aku bakalan lebih enak dari yang kemarin. Iyalah, daripada suami kamu itu kan, Kak. Kenapa suami aku? Sayang, suami aku Ya. kan kerjanya polisi. Dia juga kan kaya, punya mobil sport, kerjaannya juga ya bagus. Gini ya, aku bakalan mau jadi selingkuhan kamu terus-terusan asalkan kamu itu lebih kaya dari suami aku. Kalau kamu itu masih di bawah suami aku, ngapain aku selingkuh? Tenang aja, suami kamu itu memang seorang polisi. Tapi dia tuh nggak punya kantor semewah ini kali. Hah? Ya memang, tapi aku nggak mau ya nanti kalau semisal aku ini jadi selingkuhan kamu, aku lebih sengsara. Aku nggak mau itu terjadi. Kenapa? Aku selama nikah sama suami aku, hidup aku udah terjamin banget. Terjamin? Kalau hidup kamu terjamin, ngapain kamu masih selingkuh sama aku? Karena aku Hah? mau mencari orang yang lebih kaya dari suami aku. Kalau kamu itu lebih kaya dari suami aku bakal mau jadi selingkuhan kamu. Tapi sebatas selingkuhan aja ya, kita nggak bisa menikah. Tenang aja, kalau kamu terus-terusan mau jadi selingkuhan aku bakalan belikan kamu mobil sport yang sama kayak punya suami Oh kamu. enggak mau dong, harus di atasnya. Kalau di atasnya baru aku bakalan mau dan setia sama kamu. Nggak bakal cari selingkuhan lagi. Mana ya? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin itu cuma perasaan Mas Bagas saja kali. Aduh, ini aku nggak salah lihat kan? Iya, ternyata benar. Itu istri dari Mas Bagas. Dia lagi sama laki-laki lain. Tapi mungkin itu rekan kerjanya kali. Coba deh aku perhatiin. Iya, kayaknya cuma ngobrol biasa deh. Tapi kenapa sampai pegangan tangan ya? Sampai rangkul-rangkulan kayak gitu juga. Aduh gimana ya? Mau telepon Mas Bagas, aku takut nanti dia malah sakit hati, dia malah kecewa. Tapi kalau nggak telepon, dia akan dibohongi terus sama istrinya.
Gimana ya? Tenang aja, tapi kamu harus janji dong, ya. Kenapa sayang? Oh, Gini bunyinya nih. iya ngerti. Ya udah gampang, nanti kamu masuk aja ke rumah aku sayang. Nanti ketahuan sama suami kamu. Kamu lupa ya? Perasaan aku udah ngomong sama kamu kalau suami aku itu sekarang pergi keluar kota kan ada tugas. Jadi aman-aman aja, mau kita 24 jam serumah. Gak masalah. Jadi rumah kosong nih. Rumah kosong banget, terjamin sayang. Tapi kamu harus bantuin aku nanti. Apaan tuh? Ya aku mau matiin semua CCTV yang ada di rumah aku. Ya kali nggak Tenang dimatiin. aja, kalau masalah itu gampang, tuh kan? Aku nggak bisa ngelupain bunyinya itu loh. Sayang udah. jangan diinget, aku malu. Kamu bisa-bisanya masih inget itu. Ya udah kita nanti mengulang lagi ya. Ya udah. Tapi kamu pelan-pelan ya, janji sama aku kamu harus pelan-pelan. Tapi nanti kamu harus siap-siap ya, harus pakai baju itu siap tempur. Tenang aja, aku bakalan pakai baju dinas aku kesukaan kamu itu yang warna merah. Bagus. Ya udah tenang. Ya udah. sayang. Mending kita lihat-lihat ruangan aku dulu. Gimana? Kamu kan masih belum pernah. Boleh ruangan masuk aku. memangnya? Boleh lah, kan ini sekarang karyawan lagi pada makan siang semua nih, jadinya nggak Pantas salah. sepi ya sayang. Tapi kan Iya nanti ada karyawan kamu yang tanya aku ini siapa, kamu mau jawab apa? Ya udah bilang aja kalau kamu istri aku, gimana? Ah gitu. Iya, Secepat itu juga. iya secepat itulah. Karena aku itu kan sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Iya, kamu jangan selingkuhin aku ya sama orang lain Nggak ya. bakalan. Aduh, ini kenapa bisa kejadian kayak gini sih? Lagian juga, kenapa istri Mas Bagas memutuskan buat sama laki-laki lain? Ya udahlah, ini aku telepon sekarang aja lah. Mas Bagas. Dikunci di sini. Gak mungkin istri aku ada di dalam. Sinta nelfon. Halo? Iya, Sin? Hah? Ada di situ? Sama laki-laki? Oh. Ya udah deh. Kamu tunggu di situ aja. Aku langsung ke situ. Tapi aku nggak boleh buru-buru emosi dulu. Aku harus memastikan dia benar selingkuhan istri aku atau dia saudara. Soalnya kan dia punya saudara laki-laki kan. Semoga aja nggak terjadi sesuatu. Aku malas buat menikah lagi, tapi kalau memang mengharuskan aku untuk menceraikan dia, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, hidup sendiri dulu. Setelah itu aku langsung menikah. Tuh, ini tahu nggak? Ini ruangan siapa? Ruangan siapa? Ruangan karyawan aku lah. Dari ujung sana sampai sana itu emang ruangan karyawan kamu sayang? Iyalah, ruangan aku itu ada tempat khusus. Ada tempat khususnya? Iya, di atas. Di atas? Ini tingkat 3. Naiknya pakai eskalator atau pakai lift? Naik pesawat dong. Nggak zaman sekarang naik. Serius? Naik lift lah. Oh, keren banget kantor kamu sayang. Wah, berarti karyawan kamu tuh banyak ya? Banyak banget karyawan aku itu ada 650 kalau nggak salah. Hah? Jangan melebih-lebihkan, ini kantor masa cukup 600 karyawan. Kamu ini masih lihat di depan doang, masih belum lihat di belakang. Oh, ini masih lebar, Masih luas. lebar, ini tuh luasnya 1 hektar lebih. Wah, keren banget kamu sayang. Gak sia-sia aku kenal sama kamu dong selama ini. Iyalah, kamu tahu pabrik sosis? Hah? Yang ada di Besuk itu. Itu masih jauh kalah lebar sama kantor aku. Hah? Oh, itu padahal udah besar banget loh. Iya, tapi masih lebih besar kantor aku. Gitu. Kenapa sayang? Kamu pengen kenalan sama karyawan-karyawan aku? Boleh. Ya udah ya, kamu tunggu di sini. Aku bakalan panggil dia ke sini. Ya udah. Bentar ya. Ah. Git. Sini deh. Aku minta tolong dong. Kedatangan aku sini itu lagi membawa tunangan aku, dan aku minta tolong sama kamu. Kalau kamu bilang sebentar lagi kantor ini adalah milik aku, Romi, tolong dong. Kamu kok pakai dasi sih?
Iya, aku bilang sama tunangan aku kalau aku itu adalah direktur utama di kantor ini. Lucu banget Rom. Setiap hari kan aku ketemu sama kamu di depan sana pakai celana pendek. Sekarang malah pakai dasi. Lucu aja ngeliatnya. Ya udah, kan kamu temen aku nih, ya. Kan Kamu ngapain di kantor aku? ya aku mau minta tolong sama kamu, ya. Aku sekarang itu mempunyai pacar, dia itu kaya banget, suaminya kaya banget. Terus? Dan aku itu mempunyai niat, aku pengen porotin dia, tahu nggak? Kamu dari dulu masih tetap kayak gitu ya? Iyalah, tolong dong, Kik. Aku minta tolong deh sama kamu. Kalau kamu mau bantuin aku, nolongin aku bakalan traktir kamu nanti malam deh. Udah aku mau masuk dulu. Ntar dong, jangan kayak gitu dong. Kan kita temenan udah lama nih. Kamu kayak gitu deh. Kalau bercandanya tuh Aku jelek banget. Aku mau nolong gimana nih? Ya kamu bilang aja sebentar lagi sama tunangan aku kalau kantor ini adalah milik aku dan kamu itu adalah salah satu anak buah aku. Gitu doang kan kamu. Jangan gitu dong. Aku nggak berani kalau bilang kantor ini punya kamu. Ini kan juga orang-orang dari sini tahu kalau kantor ini milik aku. Ya udah kan tunangan aku kenalin sama kamu doang, nggak sama karyawan-karyawan kamu yang ada di sini kan. Lagian aku mau minta tolong sama siapa lagi? Kalau bukan sama kamu, Ntar kalau misi visi aku ini sukses, aku bakalan beliin apa yang kamu mau deh. Selama ini kan aku doang yang sering minta-minta sama kamu, sering pinjam duit sama kamu. Kalau misi ini sukses, aku bakalan kembalikan semua uang yang aku pinjam sama kamu. Ya udah deh, tapi aku nggak mau ikutan dosa Rom. Sebenarnya kan kalau menipu orang itu kan dosa Rom. Enggak. Tapi ngomong-ngomong kan kamu udah lama berteman sama aku dari kecil sebelum aku sukses juga. Kamu juga udah temenan sama aku. Ini waktunya aku nolong kamu. Tapi aku nggak mau tahu. Kayak gini nih, kalau temen kurang sholat, kamu kan udah sukses. Kenapa kamu gak ajak aku kerja di kantor kamu ini? Jadi manajer kek? Aku nggak mau nerima kamu di kantor aku meskipun kamu teman aku. Jadi Emang aku ngasih duit aja sama kamu. Udah Ih. aku mau Aku mau minta tolong sama kamu. Aku mau minta tolong sama kamu. Kamu itu ngomong sama teman tunangan aku kalau kantor ini milik aku. Gitu doang. Udah yuk. Lama banget sih. Maaf ya sayang. Masih lama kan, barusan masih ngobrol soal meeting sebentar lagi. Oh, mau ada meeting, jadi aku ganggu dong datang ke sini sayang. Enggak kok. Yaudah deh, mending kamu kenalan aja sama karyawan aku ini. Oh, ini karyawan kamu. Kenalin, Rasita. Kita karyawannya Pak Romi. Iya Mbak, saya karyawannya Pak Romi. Oh, sayang, ternyata karyawan kamu itu Rapi disiplin juga, dong. terus rapi. Ya kalau nggak rapi, dia itu udah lama aku pecat dari kantor ini. Oh, Soalnya aku membangun kantor ini itu dari nol. Dia itu nggak tahu apa tentang pembangunan kantor ini. Ya nggak? Gajinya juga gede dong ya? Iya gede lah, kalau dia kerjanya bagus pasti aku gaji gede. Ya udah, mending kamu balik aja ke ruangan kamu. Nanti kalau semisal kerjaan kamu nggak becus, nggak betul, kamu bakalan aku pecat. Jangan gitu. Oh yaudah Mbak, kalau gitu saya masuk dulu. Oh iya. Karena kerjaan saya masih belum selesai. Oh iya, silakan. Sana. Tuh kan, takut kan sama aku? Hebat. Ternyata saya banyak anak buahnya dan juga banyak karyawan. Jadi saya selama ini kalau pergi ke kantor itu banyak yang menghargai saya nggak ya? Banyak yang hormat malahan sama aku di sini. Gini? Hah? Iya dong. Wow, hebat banget. Jadi aku nggak sia-sia juga ya selingkuh sama kamu. Sedangkan kan emang suami aku kerjanya juga dihormatin sama masyarakat. Tapi ternyata ada yang jauh lebih dihormatin loh. Ternyata kamu. Emangnya kamu itu nggak bosen ya? Emangnya kamu itu nggak kekurangan yang namanya nafkah batin ya? Ya oke lah, kalau masalah ekonomi mungkin suami kamu itu masih bisa memenuhi. Cuman sekarang suami kamu kan lagi sibuk-sibuknya tuh. Lagi sering banget keluar kota kan. Jadinya kamu kesepian deh. Kamu ini kode ya? Ya, gini ya sayang ya. Kalau aku itu udah puas dengan suamiku ngapain ya aku harus selingkuh. Lebih baik kan tetap aja sama suami biar nggak capek. Ya, karena berhubung aku itu nggak puas banget sama suamiku, apalagi dia sering keluar kota, pulang dari luar kota dia bilangnya capek. Ya udah aku cari kepuasan di orang lain. Masa aku salah? Kan aku nggak salah kan? Sekarang aku tanya deh sama kamu. Ya, apa? Perasaan nanya terus deh. Kamu siap nggak
kalau cerai sama suami kamu dan menikah dengan aku. Tadi kan aku udah bilang kita cuman selingkuh aja. Untuk nikah aku masih belum tahu ya. Karena kan aku statusnya masih istrinya polisi, tahu sendiri proses perceraian itu sulit Ya sayang. udah, tinggal cerai doang. Kalau cuma masalah dana, aku yang bakalin ngedanain ya. Dan aku sekarang ini sudah memberitahu kalau kantor aku ini sangat besar. Aku sudah kasih bukti sama kamu kalau aku itu orang kaya dan aku itu pengusaha di kota ini. Aku tahu kamu ini pengusaha di sini, apalagi kamu ini orang kaya. Bukan masalah itu sayang yang aku maksud. Aku kalau mau cerai dengan suami aku itu butuh waktu lama karena prosesnya itu emang panjang banget. Gak kayak aku nikah sama orang biasa. Kamu gak paham ya masalah kayak gitu? Ya udah deh, ntar bakalan aku tungguin. Ya udah sampai kamu sabar cerai. aja ya. Yang penting kamu harus nyenengin aku. Aku kan selalu nyenengin kamu. Kamu butuh aku tiap waktu, aku selalu ada kan? Iya sih. Tapi gimana kalau sekarang kita jalan aja dulu kali? Boleh. Nggak enak sama karyawan-karyawan kamu. Apalagi kan sebentar lagi jam makan siang udah selesai. Otomatis kan karyawan kamu udah mau masuk ke dalam. Ya udah kita jalan-jalan aja kali ya biar nge-refresh otak juga. Biar nggak di sini-sini aja. Aku juga capek berdiri dari tadi. Ya udah yuk. Bisa ngajak aku belanja ya? Belanja? Boleh dong. Kamu mau belanja apa aja, bakalan aku belikan, ya. Cinta, Hai Mas, kamu ngeliat istri aku di mana sih? di ujung sana. Sebenarnya aku ragu Mas buat telepon kamu. Karena aku nggak mau rumah tangga kamu hancur gara-gara informasi yang aku dapatkan. Cuman Tapi kan kan kamu itu udah atas- minta tolong sama aku. Ya benar, itu atas permintaan aku. Dan aku kan memang tujuannya buat bilang pergi keluar kota, biar tahu istri aku ngapain kalau aku pergi keluar kota. Karena udah banyak kejadian sih, bukan cuman aku sih yang ngalamin. Banyak teman-teman aku ketika kita dinas keluar kota, istrinya malah selingkuh di belakang. Dan ada juga, banyak juga istrinya yang setia. Ketika suaminya pergi keluar kota, istrinya fokus untuk mengurus anak dan sering nelponin suaminya. Ini aku pergi keluar kota, istri aku dia telepon sering gak angkat. Ketika udah dapat berapa jam, dia baru telepon balik bilangnya ada urusan. Aku agak curiga kalau begitu. Cuman masalahnya, kamu jangan ambil mentah-mentah informasi yang aku sampaikan tadi sama kamu di telepon. Karena tadi aku juga ngeliat awalnya mereka ngobrol biasa aja. Aku pikir mereka rekan kerja. Tapi pas mereka mau pergi, mereka sempat gandengan tangan dan rangkul. Kayak gitu. Istri aku gak kerja, dia ibu rumah tangga. Aku gak ngebolehin dia bekerja. Aku pikir, Jangan-jangan emang bener lagi. aduh, nggak mungkin lebih enaknya lagi dan lebih pastinya lagi. Mas Bagas langsung tanyain aja sama istri Mas Bagas daripada informasinya simpang siur kayak gini, takutnya menimbulkan fitnah, ya kan? Tapi kalau udah gandengan tangan, kalau gak ada hubungan nggak mungkin sampai begitu sih. Aku paham kok Mas. Cuma untuk saat ini, Mas Bagas perlu sabar dulu aja. Sebelum Mas Bagas mendapatkan informasi yang benar-benar valid dan omongan langsung dari istri Mas Bagas. Mas Bagas yang sabar ya. Maaf, ini ada semut. Kayaknya aku harus ceraikan istri aku secepatnya. Kalau memang dia beneran selingkuh. Cerai? Karena ya aku udah nahan perasaan dari kemarin sama seseorang sih. Karena aku masih punya istri. Tapi kalau istri aku juga udah gak bisa jaga perasaan dan dia juga seenaknya, dan dia juga lupa diri kalau misalkan dia itu punya suami, aku bisa berbuat apa? Aku bisa memaafkan semua kesalahan dia, tapi tidak dengan perselingkuhan. Aku kerja banting tulang, aku kerja susah. Kadang kalau udah sibuk sampai kurang istirahat, sampai telat-telat makan, sering sakit juga. Tapi masa begitu balasan istri aku? Kecuali aku gak kerja, aku gak masalah. Ya memang salah aku karena aku gak bisa penuhin kebutuhan dia. Aku punya mobil sport sih, rumah aku mewah. Masa dia masih mau cari yang lebih dari aku lagi sih? Dia gak sadar diri apa? Ya kalau ngomong soal kecantikan, jauh lebih cantik kamu. Aduh, jangan ngomong kayak gitulah Mas. Aku nggak enak. Dia kan
statusnya masih istri kamu. Jadi kayaknya nggak baik untuk ngomong kayak gitu. Udah sekarang begini aja deh. Aku minta tolong sama kamu. Kamu antarkan aku ke tempat kamu ngeliat istri aku sama laki-laki itu tadi. Kamu yakin kamu bakal datang ke situ bareng aku? Ya gak apa-apa, aku gak tahu tempatnya. Tapi aku khawatir nanti ketika istri kamu lihat kita berdua, nanti malah menimbulkan fitnah baru. Alah, dia alasan. Kalau begitu, suka-suka cari kesalahan ketika dia bersalah. Ya sebenarnya ada sih dulu mantan aku yang begitu. Ketika dia salah, cari-cari kesalahan aku. Ada juga, tapi gak separah dia. Ya udah deh, mending sekarang kamu langsung ikut aku, antarkan aku ke sana. Ya udah. Bersedia apa enggak? Iya bersedia dong. Masa aku udah sampai nyamar jadi tukang ojek begini, tukang antar paket. Ya udah, aku bantu kamu sebisa aku aja ya. Aku juga nggak bisa terlalu dalam untuk ikut campur urusan masalah rumah tangga kamu. Ya udah, ayo. Udah dong. Keburu siang. Bener, istirahat. Kita makan siang. Bu Rosita. Iya saya. Siapa ya? Permisi Bu. Saya ada kiriman paket. Paket saya nggak pesen paket soalnya mas. Katanya suami ibu, Pak siapa yang namanya? Pak Bagas Bu. Tapi suami saya ada di luar kota ya, ada tugas. Oh saya kira ini Pak Bagas Bu. Bukan. Mata kamu bisa lihat nggak sih? Hah? Saya itu Pantesan saya kira Pak Bagas tuh ganteng Bu, kok jelek. Oh maksud saya kira ini pembantu ibu. Maksud saya ini Udah. suami ibu. Ini mas. jelek itu nggak masalah. Yang penting kaya, tahu nggak? Daripada kamu cuman apa tuh? Gojek apa tukang paket? Hah? Emang ini apaan sih? Berani-beraninya bilang aku jelek. Ini suamiku sayang. Nanti rusak gak bisa dilihat kan biarin Pak. aja, suami kamu kan masih ada di luar kota saya. Emang itu paket apa ya mas? Saya kurang tahu Bu. Tapi kalau suaminya di luar kota terus ini siapa ya Bu? Ini suami saya juga. Oh ibu punya suami dua. Iya. Oh ya udah nanti saya bilangin sama Pak Loh, Bagas. jangan. Terus Pak Bagas nggak tahu kalau saya itu nikah lagi. Kalau- Maksudnya ini masih calon suami sih, masih belum mau nikah. Kalau kamu berani bilang-bilang sama suami dia, hidup kamu itu bakalan sengsara, tahu nggak? Hah? Jangan berani ngancem kita berdua deh, ya. Kalau enggak. hidup kamu pengen enak. saya kan nggak tahu Pak. Saya cuma bilang mungkin paketnya saya retur kalau ibu gak mau terima. Jangan. Saya terima aja deh. Maaf sebelumnya, tapi Bapak tahu kan kalau ibu ini udah punya suami, tapi kenapa Bapak berusaha untuk jadi orang kedua? Terus permasalahannya di mana? Hah? Masalah kamu apa? Hah? Kamu kenal aja enggak sama aku? Enggak, ini- Ngapain kamu ikut-ikut permasalahan kita berdua? Ini istri saya Pak. Ini istri saya. Jadi dia kerja ikut saya buat Jadi bantu. suami istri. Ya buat bantu. Jadi gini ya Mbak, sekalipun saya sudah punya suami, tapi kan suami saya nggak tahu dia suruh siapa ya dia harus keluar kota terus ninggalin saya sendirian. Saya kan kehausan, saya kan kesepian, ya udah saya selingkuh aja. Tapi minta tolong ya jangan sampai suami saya tahu. Siapa saya gak bakal Lagian bilang Bu. kalian itu pantas sama-sama gembel. Kamu harus inget ya, orang kaya aja itu masih belum pantas ngomong sama aku, ngobrol sama aku. Apalagi orang miskin kayak kalian berdua, itu gak pantas banget ngobrol sama orang kaya kayak aku. Kamu lihat tuh, di depan kamu itu udah jelas ya, kantor ternama di kota ini. Tahu kan kantor ini? Hah? Kamu tahu nggak ini milik siapa? Gak tahu Pak. Milik siapa sayang? Ya milik kamu kan sayang. Tuh. Hah? Iya, meskipun Bapak juga punya segalanya, tapi kalau Bapak cuman bisa ngambil punya orang juga, ya gimana ya Pak? Harusnya Iya. Bapak kalau punya kantor mewah, ya Bapak kan bisa cari pasangan lain Pak. Ya tapi seharusnya mulut kamu itu nggak usah ikut campur. Ya, kita mau selingkuh kek, kita mau pacaran kek, seharusnya kalian berdua itu nggak usah ikut campur. Emang kalian siapa sih? Hah? Wartawan bukan? Enggak Pak, saya bukan mau ikut campur. Tapi saya kaget aja. Saya lihat di foto profilnya Pak Bagas itu cakep banget. Tapi kok beda? Saya bilang begitu. bilang ini bukan Bagas. Ya, Suami tadi- saya lagi keluar kota. Ya, tadinya Bu. Jadi tolong ya, saya minta tolong sama kalian berdua. Kalian ini kan nggak tahu dan nggak kenal sama kita. Ya udah, kalian kan cuma disuruh nganterkan paket sama suami saya, suami asli saya. Ya udah selesai kan? Terus- udah dibayar juga Ya, kan sama Bu. suami saya? Saya juga disuruh tanya apa ibu sayang sama dia. Saya bilang begitu. Dia bilang begitu, suruh tanyain. Soalnya katanya telepon ibu gak diangkat.
Iya, saya masih repot. Iya, tadi bilangnya istri saya ada di rumah. Bilang begitu, Bu. Terus saya diarahkan ke sini, tanya ke tetangga. Sebentar, ini Masnya siapa ya? Kok kayaknya Mas mengintimidasi saya? Enggak. Ya udah, kalau emang kepentingan kamu itu sudah selesai sama pacar Iya. saya, mending kamu pergi dari kantor saya, ya. Daripada saya panggilin satpam untuk kalian berdua, mending kalian pergi sendiri dari sini, ya. Saya nggak mau ada sampah di kantor saya. Iya, Pak, saya mohon maaf sebelumnya. Satu lagi, saya mau tanyain, Bu. Ibu, nggak takut kehilangan suami Ibu? Soalnya Pak Bagas tuh baik banget, Bu. Saya sering ngantar paket, terus saya dikasih tip banyak, Bu. Gini ya, Mas. Saya mau ngasih tahu sama Masnya, sama Mbaknya juga. Kalau masalah sayang sama suami, saya sayang. Tapi gimana ya, suami saya itu sering ninggalin saya sendirian. Saya kan juga butuh sosok suami. Ya udah, saya selingkuh aja. Ya, Tapi tapi nggak harus sama orang baru juga kali, Bu. Ya, Kasihan terus? juga kan suaminya. ya memang kasihan sama suami, tapi mau gimana lagi, Mbak? Mbak kan posisinya nggak ada di saya, ya udah. Jadi kayak gini aja deh, buat Mbak sama Masnya, nggak usah mempertanyakan hal yang bukan jalurnya. Kalian kan nggak tahu tentang rumah tangga saya. Yang terpenting, saya bahagia dengan suami saya bahagia juga dengan pacar saya atau selingkuhan saya. Selagi suami saya nggak tahu, Udahlah ya sayang, kenapa tidak? kamu itu nggak usah capek-capek ngobrol sama orang yang budek kayak mereka berdua, ya. Dia itu budek, mulai tadi kita ngomong, dia itu nggak ngerti-ngerti sayang, ya. Saya capek juga saya. Ya kami cuman kasihan aja sama suami Mbak. Ya udah, kalau kalian kasihan ya udah sana barengin suami saya keluar kota terus. Ya udah deh. Pak, Bu, kalau begitu saya permisi. Oh ya, saya ada sesuatu yang harus saya kirim lagi. Bu Rosita dan Pak siapa sih? Romi. Dan Pak Romi, tunggu di sini ya. Udah yang ngirim jangan kamu aja. Nah, yuk. Kalah, gojek aja. Ya ngapain ya si Bagas itu sampai nyuruh-nyuruh Gojek kayak dia yang nggak tahu aturan, nanya-nanya tentang masalah pribadi saya. Awas aja nanti suamiku kalau udah ketemu ya, aku marahin dia. Lagian ngapain dia ngirimin paket? Tapi tunggu sayang, kok dia tahu ya kurirnya kalau aku di sini? Kan harusnya ini dianterin ke rumah. Ini ke rumah aslinya. Kok Iya. bisa ke sini sayang? Siapa tahu ada orang yang bilang mungkin kamu ada di sini, mungkin ada yang kan kamu bukan cuma sekali dua kali sini sayang. Aku udah kesel banget. Gita, Bagas, kamu ngapain di sini, Git? ini kantor aku. Kamu udah berhenti jadi polisi? Jadi Enggak. ojol sekarang? Aku tetap jadi polisi, cuman sekarang aku lagi ada misi buat membongkar perselingkuhan istri aku, Git. Istri kamu? Bentar deh. Ini kantor kamu? Bukannya ini kantor siapa Pak tadi? Romi. Pak Romi? Oh, kamu kenal juga sama si Romi? Dia yang bawa istri aku, Git. Dia yang selingkuh sama istri kamu? Iya. Bapak kenal sama yang namanya Pak Romi? Nah, dia teman saya, Mbak. Tadi dia kesini, itu cuman pura-pura bilang ke si perempuan itu katanya dia punya kantor ini. Karena dia teman aku, Gas. Ya aku bilang iya aja. Oke, sekarang begini aja deh, Git. Aku ini kan harus ngambil mobil dulu. Mobil aku udah di pinggir jalan. Ini teman aku, Git. Jadi dia juga bantu aku. Aku minta tolong juga sama kamu deh. Kamu kan juga teman aku, Git. Dia yang dia lakukan juga hal yang salah. Aku bukan meminta kamu untuk ikut campur, Git. Cuman kamu coba dong temuin dia, tunggu di sana, nanti kamu jelasin di depan istri aku kalau misalkan sebenarnya kantor ini punya kamu. Ya udah kalau gitu, Gas. Ini juga Romi udah di pihak yang salah, tapi aku cuma niat bantuin dia sih tadi. Ya aku juga nggak tahu kalau si perempuan itu istri kamu. Soalnya aku tadi pamit buat pergi keluar kota karena aku harus pergi dinas. Aku bilang begitu, Git. Padahal enggak, dinas aku masih 2 minggu lagi. Tapi aku yakin istri kamu pasti bakal nyesel sih, Mas. Karena kan tadinya laki-laki itu bilang kalau dia pemilik kantor ini. Tapi ternyata kata Sebenarnya- teman kamu. Sebenarnya aku udah gak peduli sih. Dia itu mau nyesel mau nggak, aku gak peduli. Tapi aku harus buat permasalahan ini bagaimanapun caranya istri aku harus mengakui kesalahannya. Dan aku harus buat dia menyesal dan aku harus ceraikan dia. Jadi sekarang aku minta tolong sama kamu ya, Git. Kamu pergi buat temuin Sekarang Pak Romi itu. Romi di mana, Gas? Ada di depan, Git. Udah kalau gitu aku samperin dulu. Ya udah deh. Makasih ya, Git. Ya, Aku sama-sama. cuma ambil mobil aja kok. Iya. Menurut kamu gimana?
Udah, kamu langsung ikut mobil aku aja, gak usah ganak-ganak. Lagian aku udah bentar lagi juga udah gak ada hubungan sama dia. Atau enggak aku pulang aja ya? Enggak ngapain kamu pulang. Aku nggak enak. Udah nanggung, kamu udah terlanjur ikut campur kan? Iya udah, aku cuma bisa berharap semoga kamu bisa mendapatkan yang terbaik. Nanti aku bakalan nikahin kamu, Sin. Nikahin aku maksudnya gimana? Gimana sih mas? Setelah urusanku sama istri aku selesai, aku bakalan ngajakin kamu nikah. Aduh mas jangan kayak gitu dong. Aku heran deh, kenapa sih masih ada orang kayak gitu? Hah? Kamu heran sayang, apalagi aku tambah heran. Aku niat nih ketemu sama kamu pengen senang-senang. Aku nggak mau mikirin hal yang nggak penting menurut aku. Apalagi kan aku ini sekarang lagi bete banget sama suami aku. Dia tuh, masa ya sayang, dalam 1 bulan itu udah 15 kali keluar kota. Bayangin coba. Lihat aja sayang, aku itu bakalan bikin dia itu sengsara seumur hidup dia. Aku bakalan beri dia pelajaran karena dia itu udah berani masuk ke kantor aku. Apa berani-berani kamu colak-colek aku? Kamu mau saya pecat? Udah deh kamu. Kamu nggak usah sosokan jadi bos di sini. Maksudnya gimana, kan kamu karyawannya Aku udah kesel sama kamu. Aku udah bilang dari tadi, aku bawa tunangan aku. Udah deh, Kalau ini kamu gimana? pacaran sama pacar kamu ini atau calon tunangan kamu ini, kalau misal dia single nggak apa-apa, dia udah punya suami. kok balik lagi sih Ojol? Kamu ngapain masih Tunggu, datang ke kantor aku lagi, hah? Tunggu, ini mobil suami aku. Kok kamu yang make? Bagus ya. Pak, permisi Pak. Selamat datang di kantor Pak Gita, Pak. Oh, kamu udah ngakuin. Kalau ini kantor bukan milik kamu. Kan memang punya Pak Gita dari awal, Pak. Bukannya tadi pas saat Mas Bagas menjadi ojol, kamu bilang kantor ini punya kamu? Telinga Kamu tuh. diem. Jadi kamu mengorbankan hubungan antara kita, antara suami dan istri, hanya untuk berselingkuh dengan laki-laki yang sok kaya seperti dia. Sok kaya, dia kan kaya beneran. Kantor ini punya siapa? Gita ini juga teman aku. Jadi kantor yang katanya kamu ini punya kamu, bukan punya kamu. Sebenarnya kantor ini punya teman aku, sayang. Jadi kurang ajar banget kamu ini, bohongin aku selama ini. Aku Aku lebih ngorbankan hubungan Udahlah. keluarga aku sama Bagas cuma demi kamu. Iya, Dan sekarang kamu bohong sama aku. Ya, tapi kalau aku nggak ngaku-ngaku kalau kantor ini punya aku, kamu nggak bakalan mau selingkuh sama aku, sayang. Sayang, udah, kita bukan sayang lagi. Aku udah punya suami, kita putus. Kayaknya ada yang bilang punya suami. Kamu bilang punya suami. Ya, aku kan masih Emang istri- siapa yang mau jadi suami kamu? Aku masih istri Hah? sah kamu Eh. loh, Bagas. Kasih tahu ya. Aku pergi dinas keluar kota, ternyata begini kelakuan kamu tiap aku keluar. Hah? Aku masih kurang berkorban apa sih buat kamu? Aku masih kurang memenuhi kebutuhan kamu seperti apa? Apa yang kurang dari aku? Hah? Dan kamu pilih selingkuhan juga lebih jelek dari aku, lebih miskin dari aku, dan sombong juga, tapi bukan milik sendiri. Memang ya, manusia juga ada puasnya. Dikasih motor minta mobil, dikasih mobil minta pesawat. Sama kayak kamu juga. Sebenarnya sayang banget sih kalau sampai Mbak menyia-nyiakan seorang Mas Bagas, karena saya tahu betul banyak banget di luar sana orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan Mas Bagas. Kamu diem ya. Dan satu lagi, Rasita, banyak wanita yang mau deket sama aku. Tapi aku juga masih jaga diri. Karena aku tahu, aku harus setia sama istri aku. Karena aku kerja mencari nafkah, keluar dari rumah hanya untuk membahagiakan seorang istri. Untuk memenuhi kebutuhan kamu. Tapi balasan kamu begini sama aku. Aku minta maaf. Minta maaf. Aku janji nggak bakal ulangi. Sekarang aku tanya sama kamu, lebih sulit memaafkan atau lebih sulit meminta maaf? Lebih sulit memaafkan. Itu kamu udah tahu. Sekarang aku udah gak mau lagi. Karena dari tadi aku juga bilang sama kamu peduli nggak sama aku? Suami kamu mana? Kamu bilang ada suami 2. Enteng banget ya kamu ngomong.
Sekarang begini aja deh. Aku hilang, Bagas. Aku nggak mau lagi ya Rosita. Mulai dari sekarang berhubungan sama kamu lagi. Intinya dari sekarang aku pengen kita cerai. Kamu gak usah khawatir. Aku gak bakalan menghambat perceraian kita. Aku bakal patuhi apa yang jadi perintah persidangan nanti. Dan satu lagi, apapun yang kamu minta dari aku bakalan turutin. Asal aku gak mau jadi suami kamu lagi. Kamu pengen harta silahkan ambil. Pengen mobil kamu ambil. Aku bisa beli lagi kok. Enggak. Kamu bisa kasih aku kesempatan satu kali lagi nggak? Kesempatan satu kali. Kamu ingat nggak? Udah berapa kali bersikap seperti ini? Iya, aku akuin mungkin lebih dari 3 kali sih. Nah, kenapa ini kamu minta kesempatan satu kali? Ya aku udah nyesel banget. Nggak bisa. Sekarang begini deh. Aku nih masih muda, masih tampan, ada pekerjaan, mobil bagus, rumah mewah. Masih banyak orang yang mau sama aku. Aku gak mau mempertahankan seorang wanita yang udah gak ada perasaan sama aku. Ya ibaratnya aku mengikat diri aku sendiri sampai aku mati kalau aku masih tetap menikah sama kamu. Dan buat kamu, aku bakalan mempanjang masalah ini. Justru aku bakalan terima kasih sama kamu. Karena kamu hadir di hidup dia dan tanpa kamu sadar juga, kamu juga dengan kehadiran dia kamu jujur sama hati kamu sendiri. Sekarang kamu pergi dari sini dan kamu juga. Aku bentar lagi bakalan nikah sama Sinta. Kamu goda juga ya. Kalau pengen aku hajar muka kamu. Permisi Pak. Git, permisi Git. Kita pergi. Kesel banget aku Git. Udah kerja mati-matian begini. Tapi malah dapatkan istri model kayak dia. Udah deh, aku makasih ya bantuan kamu. Soalnya Sebenarnya tadi kasihan sama kamu. Ya aku kira Romi itu pacaran sama ya yang gak punya suami. Tapi ternyata perempuan itu punya suami. ya biasa lagi. Aku juga gak memperpanjang masalah ini. Udahlah, aku juga lagi nggak betah ini bukan sekali 2 kali. Yaudah, makasih ya. Lanjut aja. Aku masuk dulu ya. Makasih Git. Iya, sama-sama. Aku sebenarnya agak sedikit deg-degan sih berada di tengah-tengah kayak gini. Karena tadi juga kamu sempat ngomong. Sini deh, duduk. Aku mau ngomong sama kamu. Tadi kamu juga sempat ngomong sama istri kamu kalau kamu bakal menikah sama aku. Cinta, aku bakalan beneran menikahi kamu tapi setelah urusan perceraian aku selesai sama Rosita. Kamu tahu nggak, bertahun-tahun aku nahan rasa sakit diperlakukan seperti ini karena aku gak mau hubungan rumah tangga itu hancur dengan cepat tanpa aku atasi. Tapi sekarang kan aku udah berusaha, aku sudah maksimal mengupayakan gimana caranya aku harus bertahan sama Rosita. Tapi aku gagal. Mungkin memang hati dia buat orang lain dan aku gak mau terus-terusan begini. Dan kalau ditanya sejak kapan aku suka sama kamu, semenjak aku putus sama kamu, aku masih suka sama kamu. Cuman karena ada kesalahpahaman yang nggak bisa kita luruskan dulu. Karena waktu itu dulu aku kan juga masih pendidikan, waktu baru keterima jadi polisi. Jadi berbulan-bulan kan aku nggak bisa komunikasi sama kamu. Akhirnya ya beginilah hasilnya. Kalau menikah terburu-buru tanpa aku pikir panjang. Yang aku lihat waktu dia masih kasmaran bareng sama aku, waktu dia masih baru bareng sama aku, jadi aku belum tahu sifatnya dia. Aku turut prihatin atas apa yang terjadi dengan keluarga kamu. Aku juga minta maaf kalau tadi aku ada salah-salah kata karena aku juga tersulut emosi juga dengar omongan dari istri kamu sama kamu. Udah, gak apa-apa. Kamu gak usah ngerasa bersalah. Karena ini kan udah terjadi. Ini bukan salah kamu, juga bukan salah aku. Ya salah dia aja, aku juga udah ngasih tahu sama dia kok. Aku doakan yang terbaik buat kamu, Mas. Semoga Sekarang kamu bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada kamu. ya makasih doanya Sin. Sekarang aku pengen ngajakin kamu buat pergi, tapi gak enak ya kalau langsung kita pergi makan. Gimana kalau misalkan aku antar kamu ke rumah kamu aja? Aku bisa sendiri. Udah, gak apa-apa. Aku pengen ngantar kamu. Boleh nggak? Sorry, ini sebenarnya kamu.
Udah aku Bareng aku. Nah, yuk.